Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan sama-samanya kita berkumpul di salah satu rumah Allah ini di awal hari, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa didoakan beliau semasa hidupnya. Karena kalau kita berdoa ada dua kemungkinan. Saking banyaknya dosa kita, bisa jadi doa kita ditolak sama Allah, atau boleh jadi doa kita dikabulkan walaupun tidak di dunia, atau ditunda oleh Allah di akhirat. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, maka yang mengamini doanya Nabi itu malaikat Jibril. Dan semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat-umatku yang di awal harinya dalam keadaan tunduk, ruku, sujud kepadamu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk umat Nabi yang didoakan itu. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab itu termasuk sahabat Nabi dari kalangan Ahlu Suffah. Kita mengenal ada sahabat Nabi yang termasuk golongan Ahlu Suffah. Apa yang dimaksud dengan Ahlu Suffah? Sahabat Nabi yang tinggal dekat dengan Nabi disebabkan karena dia tidak punya tempat tinggal, ya, saking miskinnya, tidak punya rumah, ya, sehingga Nabi menyiapkan salah satu tempat persis dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Nabi, ya, dan tempat itu sengaja Nabi siapkan buat sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, ya, tidak punya tempat tinggal, ya. Maka sahabat yang tinggal di tempat yang disiapkan oleh Rasulullah itu oleh para ulama disebutnya dengan Ahlu Suffah, ya, Ahlu Suffah. Jadi saya ini pernah jadi Ahlu Suffah, Pak. Tapi tinggalnya dekat di masjid gitu, ya, bukan di Masjid Nabawi gitu, ya. Maka suka ada sindiran, ya, kepada kita kalau santri tinggalnya di masjid disebutnya Ahlu Suffah gitu, ya. Nah, dari sekian sahabat termasuk Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah itu yang meriwayatkan hadis termasuk Ahlu Suffah, ya. Karena tinggalnya di masjid, dekat di samping Masjid Nabawi, ya. Nah, salah dari sekian banyak sahabat yang tinggal di tempat itu ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Ya. Rabi'ah bin Ka'ab ini termasuk sahabat Nabi yang begitu tinggi khidmatnya kepada Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat, jadi kalau Nabi keluar rumah, ya, Nabi keluar rumah diintip oleh Rabi'ah bin Ka'ab itu, ya, kalau kemudian ada sendalnya kurang rapih gitu kan, maka sendalnya itu dirapihkan dan didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu, Pak, rumah itu jauh dengan air. Jadi kalau mau berwudu itu mesti mengambil air di luar rumah. Maka kalau Nabi mau berwudu, ya, saking khidmatnya begitu tinggi kepada Rasulullah, maka Rabi'ah bin Ka'ab ini menyiapkan air wudunya Rasulullah setiap hari. Ya. Ya, bahkan kemudian dikucurkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab sehingga Nabi bisa berwudu. Kalau sekarang kan untuk berwudu ada di tempat tinggal masing-masing,
Kalau dulu nggak begitu. Mesti cari dulu, Pak, ya. Mesti cari dulu ya ke sumur gitu kan. Nah, itu dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab setiap hari. Bentuk khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi pulang berpergian dari mana lalu kemudian membawa ya beberapa barang bawaan, maka seketika Rabi'ah bin Ka'ab melihat Nabi membawa barang, maka Rabi'ah bin Ka'ab lari menghampirinya lalu kemudian bawa barang itu oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Ya, itu bentuk khidmatnya kepada Rasulullah. Maka kalau kemudian kita santri diajarin adab kepada guru, begitu kan? Bukan hanya mendapatkan pelajaran, maka salah satu yang mesti dimiliki oleh seorang santri atau seorang murid kepada gurunya adalah adab. Itu yang lebih utama. Ya. Nah, sekarang ini kadang lupa dengan adab terhadap guru, terhadap ulama. Ya. Ada yang macam-macam. Ya. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kebaikan Rabi'ah bin Ka'ab itu karena orang yang beriman. Ya, kalau ada orang yang berbuat baik, maka ya balaslah kebaikan itu semampu kita. Ya. Ya. Kalau kita tidak mampu membalasnya, maka doakan mereka. Itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kebiasaan Rabi'ah bin Ka'ab ini karena kebaikan, maka satu saat ya Nabi mesti membalasnya. Lalu kemudian Nabi panggil Rabi'ah bin Ka'ab. Kata Rasulullah SAW, wahai Rabi'ah, sungguh sudah banyak kebaikan yang engkau lakukan buatku. Ya. Dan saat ini aku ingin menyampaikan kepadamu, kira-kira kata Rasulullah. Ya, saat ini juga, ya. Kalau engkau menginginkan sesuatu, ya, maka dengan senang hati aku akan mengabulkannya. Ya. Kira-kira Bu, kalau kita sedang dalam kondisi itu ada yang nawarin kita, ya, Ibu, Bapak, apa yang kalian, yang Ibu Bapak inginkan, ya, ya Rasulullah itu nggak berbohong, ya. Jadi janji Rasulullah nggak hoax, gitu. Ya. Janji Rasulullah betul, gitu kan. Kata Rasulullah, Bapak, Ibu atau orang yang datang, Bapak, Ibu, kira-kira apa yang diinginkan oleh Bapak, Ibu saat ini juga, maka insya Allah saya akan kabulkan. Rabi'ah bin Ka'ab, seorang pemuda ya dari kalangan sahabat yang tidak punya apa-apa. Dia miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak punya masih bujangan. Mungkin kira-kira banyak yang diinginkan ya Rasulullah. Mungkin pingin dunia, pingin tempat tinggal, pingin harta, pingin dicarikan jodoh. Tapi lihat jawaban Rabi'ah bin Ka'ab. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, ya Rasulullah, ya, uridu muraqafataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku tidak ingin tempat tinggal, aku tidak ingin dunia, tidak ingin harta. Yang aku inginkan hanya muraqafataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya ingin tinggal bersamamu di surga. Jadi kalau Rabi'ah bin Ka'ab itu menginginkan dunia, maka saat itu juga Rasulullah akan mengabulkannya. Tetapi Rabi'ah bin Ka'ab ingin muraqafataka fil jannah, ya. Dan Nabi pun sangat ketika diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab bahwa dia ingin tinggal bersama Nabi di surga, kalau ingin rumah, maka Nabi saat itu mengatakan kepada para sahabatnya, siapkan rumah buat Rabi'ah bin Ka'ab. Gampang untuk mengabulkannya. Kalau misalnya ingin istri yang cantik, solehah misalnya, maka Nabi pun mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang ingin dinikahkan dengan Rabi'ah bin Ka'ab. Gampang untuk mewujudkannya. Ingin harta, gampang diwujudkan oleh Rasulullah. Tetapi ketika Rabi'ah bin Ka'ab menginginkan untuk tinggal bersama dengan Nabi di surga, ya, apa jawaban Rasul? Ya, kata Rasul, wa a'inni bi kathratis sujud. Kalau engkau menginginkan supaya engkau tinggal bersamaku nanti di surga, maka bantu aku, kata Nabi, bi kathratis sujud. Maka bantu aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Nah, apa artinya? Ya, jadi memang kembali lagi kepada kita kalau kita ingin kebaikan di akhirat. Kalau kebaikan di dunia, misalnya seorang sultan punya anak, ya, keturunan, ya, pingin mobil mewah, bisa nggak diwujudkan?
mudah. Ya, ingin istana, mudah diwujudkan. Tetapi kalau kemudian anaknya ingin, wahai ayahku, saya ingin hafal Quran 30 juz misalnya. Maka orang tuanya akan mengembalikan lagi kepada si anak. Kalau engkau ingin hafal Quran 30 juz, yang benar ngapalinnya setiap hari, mungkin didatangkan guru gitu supaya bisa hafal Quran 30 juz. Kalau ingin dunia saat itu juga bisa diwujudkan. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita ini kan insya Allah ya, kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dan salah satu kebaikan yang Allah berikan di akhirat itu adalah yadkhulunal jannata, supaya kita ini dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kita masuk surga bersama Rasulullah. Maka lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin masuk surga bersamaku, ya, bantu aku dengan bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Apa maknanya banyak sujud? Dengan memperbanyak salat, termasuk tambahkan dengan salat sunnah. Ya, jadi mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu ketika kita ya datang ke tempat ini sama-sama melaksanakan salat, ya, insyaallah. Mudah-mudahan harapan supaya kita mendapatkan surga ini, mudah-mudahan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian kita berjalan tuh dalam kondisi kegelapan, ya, berjalan ke rumah Allah untuk melaksanakan salat, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyirina al-masyaiina minal dhulami ilal masajid. Berikan kabar gembira, kata Nabi SAW, kepada orang-orang yang berjalan dalam kondisi kegelapan ke rumah Allah, ya. Apa kabar gembiranya? Bin nuri tammah fi yaumil qiyamah. Maka Allah akan berikan kepadanya cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi mereka yang berjalan ke rumah Allah dalam kondisi gelap. Salat subuh gelap, Pak. Maka ada hadis Nabi, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Jadi nanti orang-orang yang senantiasa sujud di hari kiamat itu, di hadapan mereka, kata Allah, di samping mereka ini penuh dengan cahaya. Gitu. Inilah kata Nabi hakikat as-salatu nurun. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, siapa orang yang menjaga salatnya, yang menyempurnakan ruku, sujud dan wudu'nya, ya, maka nanti salat akan mengatakan kepada orang itu di hadapan Allah, jagalah dia, lalu salat akan membawa kepada hadapan Allah dengan dibarengi cahaya. As-salatu nurun. Ya, mudah-mudahan dengan kita semakin memperbanyak ruku sujud ini, Bapak Ibu sekalian, insyaallah, ya, kalau tadi saja sahabat yang sudah begitu takwanya gitu kan, ingin bersama dengan Nabi sampai mengatakan bantu aku dengan sujud. Apalagi kita, ya, bukan hanya dengan sujud saja, dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadah yang lainnya insyaallah, ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ya. Ya. Saya ingin tadabbur lah, ya, tadabbur tentang satu surah dalam Al-Qur'an, dan surahnya mungkin populer, familiar, ya, bahkan mungkin kita hafal, ya. Disebut di dalam Al-Qur'an itu surat Alam Nashrah atau Al-Insyirah, ya. Hafal Pak ya, Bu, ya? Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al fa idza wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, ya. Ini termasuk surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena punya historis, punya makna kandungan tersendiri, ya. Saya ingin mengawali dari kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, Bapak Ibu sekalian. Umumnya kita sering mendengar, ya, ini dua ayat sering diulang langsung oleh Allah dalam satu surah. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya.
Yang artinya sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan dan dalam setiap kesulitan ada kemudahan, ya. Biasa kita memahami bahwa ini ayat ini menunjukkan, ya, bahwa kita ini nggak boleh berputus asa. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Saya ingin menyampaikan dari redaksi bahasa Arabnya, Pak. Bahasa Arab, ya. Fa inna ma'al usri itu, Pak, artinya sulit. Yusron artinya mudah. Apa makna sulit dan mudah di dalam ayat ini? Kata para ulama tafsir, ya. Ini ada hal yang menarik ketika Allah menyebutkan kata sulit dan mudah di dalam dua ayat ini. Ketika Allah menyebutkan kata sulit di dalam ayat ini, sulit itu, Pak, al-usri. Ya, yusron mudah. Allah menyebutkan kata sulit di dalam ayat ini di dua ayat itu dengan menyebutkan alif lam. Al-usri. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Jadi ketika Allah menyebutkan kata sulit dalam ayat ini ada alif lamnya. Tetapi ketika Allah menyebutkan kata yusron, mudah, nggak ada alif lam. Apa kira-kira maknanya? Kata para ulama tafsir, di dalam ayat ini ketika Allah menyebutkan kata sulit, maka kesulitan yang Allah sebutkan di ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya itu kesulitannya sama, Pak. Ya. Jadi fungsi alif lamnya, alif lam dalam bahasa Arab itu al-ma'rifah, itu fungsinya dikenali kesulitannya itu, Pak. Jadi kesulitannya sama. Fa inna ma'al usri. Ketika Allah menyebutkan fa inna ma'al usri, sesungguhnya dalam setiap kesulitan, dan di ayat yang setelahnya dalam setiap kesulitan, maka kesulitan di dua ayat itu kata para ulama tafsir kesulitannya sama. Tetapi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan kata yusron itu tidak menggunakan alif lam. Kira-kira apa maknanya? Ketika Allah menyebutkan kata mudah, maka di dua ayat ini Allah menggunakan tanwin, tidak alif lam. Apa maknanya? Kesulitannya sama, tetapi kemudahannya banyak. Paling tidak ada dua kemudahan. Jadi kemudahan di ayat fa inna ma'al usri yusra dengan inna ma'al usri yusra itu mudahnya beda. Dalam kata para ulama tafsir. Kalau kesulitannya sama, tapi kalau kemudahannya berbeda. Maka ada ulama yang memaknai ayat ini dalam satu kesulitan, dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Dalam setiap kesulitan ada banyak kemudahan karena pakai tanwin. Nah, itu sekian hikmah dari kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, gitu, ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya, ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita ketika kita melewati kehidupan ini, maka sesungguhnya kebaikannya itu lebih banyak ketimbang kesulitan. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi kita pernah mengalami kesulitan dalam hidup, tetapi ketahuilah, ya, kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak ketimbang kesulitan. Nikmat yang Allah berikan itu terkadang jauh lebih banyak Allah berikan ketimbang kesusahan yang Allah turunkan kepada kita, ya. Walaupun dua-duanya bisa jadi terjadi, ya. Kesulitan bisa terjadi kepada orang yang jauh dari ibadah kepada Allah. Orang-orang yang bermaksiat juga akan mengalami kesulitan. Atau boleh jadi orang-orang yang taat kepada Allah pun bisa jadi mengalami kesulitan, ya. Tetapi bedanya Bapak Ibu sekalian, kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang ahli maksiat, ya, itu bisa jadi disebabkan karena perbuatan dosanya. Ya, ini jadi renungan bagi kita. Kalau kemudian Allah memberikan banyak ujian, Allah banyak memberikan musibah, ini jadi introspeksi bagi kita. Bisa jadi ujian ataupun rasa sulit ataupun musibah itu ditimpakan oleh Allah disebabkan karena banyaknya perbuatan maksiat. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah Allah turunkan musibah kepada satu kaum ataupun kepada seseorang disebabkan karena ulah tangan kita.
Tetapi orang beriman pun rasa-rasanya kesulitannya juga musibahnya banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira siapa orang yang paling banyak ujiannya?" Kalau ujian itu kesulitan bukan, Pak? Kesulitan. Apa jawab Nabi SAW? "Minan nabiyyin." Itu para nabi, ujiannya banyak. Maka ayat ini, Bapak Ibu sekalian, surat ini, Al-Insyirah ini, ya, ini Allah turunkan kepada Rasulullah di saat Nabi sedang mengalami kesulitan. Ya. Di saat Nabi sedang mengalami kesulitan dihadapkan dengan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, lalu kemudian orang-orang musyrikin Quraisy yang senantiasa, ya, mencaci maki Rasulullah, memojokkan Rasulullah SAW, bahkan Nabi SAW diperolok-olok setiap saatnya. Ya. Bagaimana ketika peristiwa ini, Pak, peristiwa hijrah, ya, karena tahun baru Islam nih, peristiwa hijrah itu, ya, walaupun terjadinya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan bulan Muharram. Semua ulama sepakat ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, tepat ketika Nabi sampai di Madinah itu tanggal 16 Rabiul Awal. Ya, atau tanggal 15 Rabiul Awal, karena Nabi tanggal 14-nya itu membangun Masjid Quba, gitu. Ya. Tapi kenapa kemudian diperingati hijrahnya Nabi itu di bulan Muharram, sementara hijrahnya Rasulullah bersama kaum muslimin itu bukan di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal. Ya. Semua ulama tidak berselisih pendapat terkait dengan kapan hijrahnya Nabi. Kalau Isra Mi'raj terjadi silang pendapat. Ya, ada yang menyebutkan bulan Rajab, ya, ada yang menyebutkan bulan Rabiul Awal, gitu. Ya, tapi peristiwa hijrah Nabi semua ulama sepakat itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, gitu. Ya. Ya, adapun diambil bulan Muharram, ya, kata para ulama, ya, ya, karena sesungguhnya niat Nabi untuk hijrah itu sudah ada sejak bulan Muharram. Ya. Walaupun pelaksanaan hijrah Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal, maka diambilnya itu bukan bulan terjadinya hijrah Rasulullah, tetapi keinginan Rasulullah untuk hijrah. Kenapa? Karena saat itu Nabi SAW dihadapkan dengan kafir Quraisy yang setiap saat, ya, ancaman, ya, terjadi kepada Rasulullah, bahkan ancaman pembunuhan. Maka ada satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah dalam Quran surat Yasin, ayat yang ke-9, ketika Rasul rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi secara kasat mata, Pak, secara zahir lah, secara zahir itu Rasul nggak mungkin keluar dari rumahnya. Kebayang, Pak, rumah Nabi dikepung bukan oleh 1-2 orang, tetapi banyak orang-orang musyrikin Quraisy, ya, di luar rumah Rasulullah sudah mengepung, ya. Sudah mengepung Nabi. Untuk diapain? Untuk dibunuh, Pak. Untuk dibunuh. Tapi subhanallah SAW, Allah berikan banyak kemudahan kepada Rasulullah di saat Nabi sedang mengalami kesulitan. Ya. Nah, ketika rumah Nabi dikepung oleh orang-orang musyrikin Quraisy, lalu kemudian Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menggantikan Nabi tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi keluar, lalu Nabi membacakan satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim shaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, jadi ayat ini kadang jadi jimat, Pak. Ya. Ketika salah mengamalkan bisa jadi syirik, ya. Jadi ada ya, yang percaya dengan begitu, kalau kita ingin tidak bisa dilihat oleh musuh, gitu kan? Oleh musuh. Yang lucunya, Pak, pencuri supaya tidak kelihatan, ya, supaya tidak kelihatan oleh orang yang punya rumah, ya, wiridnya itu waja'ana min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun, dibaca 1000 kali sana. Jadi lamun lagi nyuri, Pak, kalau lagi nyuri nggak akan kelihatan. Kan artinya begini, waja'ana min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan Allah telah menjadikan di depan di belakangnya itu penghalang yang menyebabkan orang itu tidak
fahum la yubsirun, yang menyebabkan orang-orang itu tidak melihat Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengambil segenggam pasir, dilemparkan oleh Rasul kepada orang-orang kafir Quraisy sambil membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Maka seketika tidak bisa melihat Rasulullah. Nah, ini yang lucu itu kadang begitu, Pak. Kalau tidak punya ilmu ya, kadang ada dicampur adukan ya Al-Qur'an itu dengan sesuatu yang berbau syirik ya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat rajah, ada yang pernah mendengar rajah, Mbak? Jimat ya. Kadang itu tulisannya tulisan-tulisan Arab, bahkan bisa jadi tulisan-tulisan ayat ya. Jadi benar, Pak, Al-Qur'an itu hanya jadi jimat. Al-Qur'an hanya jadi jimat, ngajinya enggak tamat-tamat. Hanya begitu, ayat-ayat begitu. Nah, padahal semua Al-Qur'an itu adalah mulia begitu ya. Ya. Nah, itu kembali, Pak. Jadi ada kemudahan. Surah ini, Bapak Ibu sekalian, surah ini berkenaan semuanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata para ulama, hakikatnya ketika Al-Quran diturunkan itu adalah buat kita, ya. Walaupun ini sebab turunnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Dalam satu kesulitan akan banyak kemudahan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah ada rasa putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan yang Allah berikan jauh lebih banyak, karena nikmat yang Allah berikan lebih banyak kepada kita. Ya. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba amrul mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Fa idza asabatu syarra'u syakara, fa idza asabatu dharra'u sabara. Ketika Allah berikan kebaikan, Allah berikan nikmat, dia bersyukur. Ketika Allah berikan ujian, ujian itu bisa jadi berupa kesulitan, musibah, maka orang yang beriman ini sabar, ya. Syukur, ya, kebaikan, kemudahan dengan kesulitannya itu, kalau kata para ulama, kalau dibandingkan, maka sesungguhnya jauh lebih banyak kebaikan yang Allah titipkan kepada kita ketimbang kesulitannya. Maka inilah rahasianya kenapa ayat yang Allah ulang-ulang ini di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang akan kalian dustakan. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita ingin enggak ketika ada satu kesulitan, ya, yang datang bukan satu kemudahan tapi banyak kemudahan? Ingin enggak? Ya. Karena boleh jadi, ya, yang namanya manusia itu kan watil kal ayyamu nudawwiluha bainan nas, manusia itu hidup berputar. Kadang ada nikmat, kadang ada ujian, kadang ada mudah, kadang ada kesulitan. Ini resep ayat ini, Pak, Bu, ya. Kalau kita ingin, ya, kalau kita ingin mendapatkan dua kemudahan atau ingin mendapatkan banyak kemudahan di saat kita sedang mendapatkan kesulitan, rahasianya ada dalam surat ini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan jiwamu, ya, kepada Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, yang pertama kali, ya, di saat Allah menurunkan kesulitan, maka yang pertama kali Ibu Bapak sekalian yang mesti kita hadirkan dalam diri kita itu insyiratus sadrak. Kita mesti dilapangkan jiwa kita, Pak. Jangan sampai kesulitan itu menyebabkan jiwa kita pun merasa sedih. Betul nggak, Pak? Ya, Ibu Bapak sekalian, ada begini. Ada orang yang mendapatkan kesulitan, ya, karena jiwanya ringkih, ya, maka kesulitannya itu seolah-olah, ya, padahal kesulitan yang Allah berikan itu sama kadang, Pak. Sulitnya Allah berikan kepada orang yang pertama, kepada orang yang kedua kesulitannya sama, tapi responnya berbeda, Pak. Apa yang menyebabkan? Kalau yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, karena jiwanya lapang. Sehingga kesulitan apapun, Bapak Ibu sekalian, ketika jiwanya lapang, insya Allah, ya, dia tidak melihat kesulitan itu sesuatu seolah kiamat, enggak gitu. Tapi ada orang yang
Ada orang yang ketika jiwanya ringkih, ketika Allah turunkan kesulitan, Masya Allah seolah-olah kiamat. Maka tidak jarang orang yang seperti ini, yang jiwanya sempit, yang jiwanya lapang, ketika Allah turunkan kesulitan kepadanya, maka dia bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya, ketika Allah turunkan kesulitan, ya, kemudian ya mengambil kebahagiaan jiwa kita. Ya. Karena hakikatnya Bapak Ibu sekalian, ya, respon itu ada di dalam hati, respon itu ada di dalam jiwa seseorang. Ada salah seorang sahabat Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, namanya itu Abu Kilabah. Ya. Allah kasih ujian yang sangat berat kepada Abu Kilabah, Pak, Bu. Ya. Abu Kilabah itu sampai kemudian dia ya kabur di tengah-tengah keramaian banyak orang. Sehingga dia membuat tenda di tengah-tengah gurun pasir, ya, di tengah-tengah gurun pasir. Sementara keadaan Abu Kilabah ini, Bapak Ibu sekalian, dia tangannya buntung, kakinya juga sama, lalu kemudian dia tidak bisa melihat, buta, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, Pak, kebayang Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, tidak bisa melihat, tangannya buntung, ya, dan itu terjadi pada Abu Kilabah. Tapi subhanallah, doanya Abu Kilabah kepada Allah, alhamdulillahi faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan diriku. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, Abu Kilabah ini seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang seperti itu dicari oleh para sahabat karena ingin diangkat jadi qadhi, diangkat menjadi qadhi itu hakim. Abu Kilabah. Para sahabat mencari-cari di mana Abu Kilabah, di mana Abu Kilabah. Kenapa? Karena ketika Abu Kilabah ingin diangkat menjadi seorang hakim qadhi, walaupun tangannya buntung tidak bisa melihat, Abu Kilabah tidak mau. Gitu. Ya. Tapi subhanallahnya, ya, ungkapan yang disampaikan oleh Abu Kilabah, ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan diriku, Masya Allah. Padahal Abu Kilabah kondisinya begitu. Apa yang menjadikan hidup Abu Kilabah? Abu Kilabah ini salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari jalur Anas bin Malik. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang keduanya itu Abu Kilabah radhiyallahu an. Masya Allah. Ya, padahal kondisi fisik begitu. Tetapi apa? Karena jiwanya Abu Kilabah hidup. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, ya, di saat Allah berikan kesulitan, maka pesan ayat ini kata Allah dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Yang pertama kali yang mesti kita lakukan adalah bahagiakan jiwa kita, lapangkan jiwa kita. Karena ketika sulit, jiwa kita tidak lapang, jiwa kita ringkih, apa yang terjadi? Kesulitan itu semakin menjadi-jadi, Bang. Ya. Ya. Maka yang pertama pesan ayat ini adalah alam nasional ke sadrak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan dua kemudahan di saat Allah berikan kesulitan, pesan yang kedua, ya, Allah sebutkan, ya, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Apa kira-kira maknanya? Kalau kita lihat terjemahan, redaksi terjemahan, Allah telah mengangkat setiap beban yang menimpamu, yang telah memberatkan setiap punggungmu kepada Nabi. Apa kira-kira maknanya? Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kalimat punggung dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya ketika setiap hamba melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan berada di dalam punggungnya. Maka Nabi perintahkan di saat engkau ruku, maka setiap dosa yang membebani setiap punggung kita di saat kita sedang ruku, maka dosa itu dosa ini akan berjatuhan. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi solat itu dalam hadis riwayat Muslim, al-khamsu as-salawat kaffaratun lima bainahunna. Sesungguhnya solat 5 waktu itu, ya, adalah penghapus di antara 2 dosa kita. Ya. Ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan tadi, Bapak Ibu sekalian,
Kita ingin mendapatkan dua kemudahan sekaligus atau banyak kemudahan di saat Allah turunkan kesulitan. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Maka yang kedua yang mesti kita lakukan ini Pak, Bu ya, bersihkan dosa-dosa kita dulu. Sesungguhnya Allah ini sudah siapkan solusinya Pak. Allah dengan rahmatnya turunkan berbagai macam solusi kemudahan kepada setiap hamba, tetapi ada yang menyebabkan kemudahan solusi yang Allah akan turunkan ini terhalang. Apa yang menyebabkannya adalah dosa kita. Itu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa rahasianya di dalam Al-Qur'an kita ingin minta rezeki, kita minta kebaikan dunia itu diawali dengan istighfar. Surat Nuh, Pak. Ya, ayat yang 11 ayat 11 10 11 12 atau 9 10 11. Ketika Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Apa istighfar, Pak? Pengampunan dosa. Faqultu astaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Kenapa dengan istighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan istighfar Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dengan istighfar Allah akan berikan keturunan dan harta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan apa itu Bapak? Dengan istighfar. Walaupun Bapak Ibu sekalian mungkin secara logika enggak masuk akal. Ya, misalnya BMKG mengatakan, para pemirsa, sore ini akan terjadi hujan lebat disebabkan karena penduduk Cimahi Bandung semuanya sedang istighfar. Ya. Mungkin secara logika nggak masuk akal, tapi kita ini orang-orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan istighfar Allah akan datangkan hujan. Makanya ada seorang ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Ketika didatangi beberapa orang muridnya yang mengeluhkan curhat atas masalah yang menimpa, kesulitan yang menimpa muridnya, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, ya. Kira-kira apa solusinya Syekh, aku ini, ya? Di daerahku ini musim paceklik. Hujan tidak turun dalam waktu yang lama, sementara tanaman semuanya pohon-pohon kekeringan. Kira-kira apa Syekh?" Jawabannya apa kata Hasan Al-Basri? Istighfar. Datang lagi yang kedua curhat, "Ya Syekh, aku ini punya seorang istri ya Syekh. Lalu kemudian dalam hitungan yang sangat lama masih belum dikarunia seorang anak. Kira-kira apa ya Syekh?" Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Datang yang ketiga, "Ya Syekh, aku ini berdagang sedang dalam kondisi sulit. Apa kira-kira?" Istighfar. Lalu ketika tiga orang ini bertemu, "Ya, kalian sedang mengadukan apa kepada Imam Hasan Al-Basri? Begini-begini, apa solusinya?" Istighfar. Yang kedua, apa solusinya? Istighfar. Yang ketiga, apa solusinya? Istighfar. Maka yang ketiga ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, kita ini kan masalahnya berbeda-beda, tetapi solusinya sama, istighfar." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Tidakkah kalian tahu Allah berfirman, faqultu astaghfiru, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin." Dan terakhir, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar menghantarkan seseorang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang kedua kata Allah di dalam ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan dua kemudahan sekaligus ketika Allah turunkan kesulitan, di samping kita melapangkan jiwa, maka yang kedua Pak, bersihkan dulu dosa-dosa kita. Bersihkan dulu dosa-dosa kita, maka saat itu Allah akan turunkan solusi, turunkan kemudahan di saat Allah saat itu menurunkan kesulitan. Ini yang kedua. Yang ketiga Pak, wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Kalau kita lihat terjemahan ini Pak, wa rafa'na laka dzikrak ini artinya Bapak Ibu sekalian, dan aku telah meninggikan sebutan atasmu. Wa rafa'na, kami ini Allah telah meninggikan sebutan atasmu. Kira-kira apa maknanya? Nah, makanya ayat Al-Qur'an ini mesti dibedah itu supaya kita paham. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutan atasmu. Maksud sebutan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa yang ada pada diri Nabi SAW itu adalah kebaikan. Ya. Nabi SAW yaitu
pada dirinya diliputi kebaikan-kebaikan. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya orang-orang kafir Quraisy mengakui tentang kebaikan Nabi, tentang sifatnya amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi adalah orang yang amanah, Nabi orang yang adil. Kebaikan-kebaikan ini diakui oleh orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Salah satu buktinya, Bapak Ibu sekalian, sebagian harta orang-orang musyrikin Quraisy saat itu dititipkan kepada Rasulullah. Lebih aman dititipkan kepada Rasulullah ketimbang disimpan di tempatnya masing-masing. Kenapa? Karena mereka tahu pembesar-pembesar mereka terkadang zalim. Ya. Akhirnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah, mereka tidak bersyahadat kepada Rasulullah, tetapi bab menitipkan harta dia pilih disimpan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, harta titipan semuanya dibagi oleh Rasulullah dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Saking baiknya Rasul. Apa hubungannya dengan ini Pak, ayat ini? Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, dua kemudahan sekaligus di saat Allah turunkan kesulitan, wa rafa'na laka dzikrak, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, bangun, ya, rekam jejak kebaikan-kebaikan kita, Pak. Itu maknanya. Wa rafa'na laka dzikrak ini, Pak. Kalau kita meninggalkan rekam jejak kebaikan-kebaikan, maka insyaallah Bapak Ibu sekalian, di saat kita sedang ada kesulitan, di sana ada banyak kemudahan. Ya. Kita Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, begini, kalau ada saya punya teman ustadz, ya. Ya, ustadz itu di jamaah bagus gitu ya, insyaallah gitu kan, guru. Satu saat kan nomor HP-nya itu Pak, sekarang banyak yang ada yang dihack gitu kan HP-nya, sehingga apa? Nomornya si ustadz ini tershare ke beberapa jamaahnya, itu isinya begini, ya. Minjam uang 2 juta rupiah. Kan gitu Pak, ya. Jadi si nomornya itu ya yang namanya juga dihack begitu kan. Akhirnya dia nomornya itu tersebar Pak, ya. Pinjam 2 juta rupiah ke beberapa jamaah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Karena mungkin orang ustadz ini baik, nggak pernah minjem, nggak pernah mengeluh gitu. Ketika isinya gitu, sedang dalam kesulitan, dia pinjam uang 2 juta, Pak. Akhirnya Pak, jamaah yang kemudian ya nomornya itu sampai, ya ada beberapa jamaah yang tergerak, kemudian dia transfer, Pak. Ya. Ketika dikonfirmasi, ternyata nomornya bukan nomornya nomor beliau, tetapi dia tidak menghendaki untuk minjam. Tapi begini Pak, lamun orang suka pinjam duit tapi jarang bayar, ya. Lalu kemudian ngirim lagi Pak, si gana mah mikir, nginjem ge tara mayar ya tamah, ya. Tapi itulah warafa'na laka dzikra. Jadi kebaikan-kebaikan ini mesti dijaga Pak, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, warafa'na laka dzikra, kami telah meninggikan sebutan atasmu. Kenapa? Karena kalau orang itu baik Pak, dimanapun itu orang itu baik, meninggalkan rekam jejak kebaikan, maka insya Allah di sana akan banyak kemudahan-kemudahan. Ya, insya Allah Pak. Ya. Ya, kalau orang baik itu lebih ya, orang itu lebih senang gitu kan? Ya, Allah memberikan menjadikan setiap orang itu perantara sehingga datangkan kebaikan kepada orang yang senantiasa meninggalkan rekam jejak kebaikan dimanapun berada. Ya. Kan kalau gajah mati meninggalkan apa Pak? Jadi, ya. Kalau manusia mati meninggalkan? Ya. Kalau gajah nggak akan ada yang menyebut-nyebut, aduh gajah itu baik, sayang. Tapi kalau manusia coba Pak, manusia mati yang diingat apa? Kalau tidak kebaikan, pasti keburukannya. Kalau ada seseorang yang baik Pak, jangankan 1 tahun, 2 tahun orang itu meninggal, puluhan tahun meninggal, kadang kebaikannya masih kita kenal. Inilah makna wa rafa'na laka dzikrak Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada maka tinggalkan rekam-rekam jejak kebaikan. Gitu. Ya. Yang begitu. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan dua kemudahan, wa rafa'na laka dzikrak, ini bahasa Al-Qur'an, ya. Tinggalkan rekam jejak kebaikan. Di saat kita sedang sulit, insya Allah akan ada banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ya. Nah, sedikit aja Pak. Jadi tazkirah. Saya bukan orang baik ya, tapi ini bagian daripada karunia ajalah, rezeki gitu pun, ya supaya kita lebih bersyukur. Ibu bapak sekalian, ya saya
ada pengalaman dikirain di TV gitu, dan ternyata ini nyata Bapak Ibu sekalian ya. Jadi satu saat 3 tahun ke belakang ini ketika saya pernah sakit ya, sakit sampai dioperasi begitu kan. Kasusnya nggak ini usus ya, penanganannya agak lambat, usus buntu, jadi kemana-mana akhirnya masih dioperasi ya. 2 kali operasi. Kalau secara rupiah kita udah nyiapin uang sama istri ya. Kurang lebih lah habis 40 jutaan 2 kali operasi itu ya. Ya lumayan, saat itu saya lagi butuh uang tuh kenapa? Karena sedang ngebangun rumah, Mbak, Bu. Ya, aduh. Rumah belum beres begitu kan? Rumah belum beres, Mbak. Saya sedang sakit itu rumah belum beres, sedang ngebangun rumah. Ketika ada sisa rumah itu, aduh, ini sakit gitu kan. Nah, tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau selesai, Bapak Ibu sekalian, ya kayak sama istri, Mi, coba tanya ke itu, ya, tanya billingnya berapa. Oh, ketika mau pulang mau dibayar, ya istri itu langsung datang ke kamar menangis, gitu kan. Kenapa, Mi? Ketikanya datang ke billing itu, ya, Bu, pasien atas nama Bapak Tony ini udah udah dibayar, ya. Terus istri nanya siapa yang ngebayar? Yang ngebayar nggak boleh menyebutkan nama gitu, kan kayak di TV gitu ya. Itu kejadian sama saya, Pak ya, udah dibayar, subhanallah, Pak ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, ketika dibayar, Ibu ini masih ada sisa sekian belas juta gitu ya, dan kata yang bayar itu masukin aja ke rekeningnya Bapak Tony gitu. Istri kan sedih, terharu lah begitu kan. Ketika ditanya ke billing, siapa yang membayarkan, nggak mau dikasih tahu orangnya. Akhirnya datang ke ruangan, Bi, udah ada yang ngebayarin, siapa? Nggak tahu. Masya Allah, ngahuleng sahanu mayar gitu kan. Gitu kan. Jadi memang kayak di TV begitu kan. Dan ini kesulitan ya. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan misalnya begitu ya. Ya, akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya ini jadi tahadus bin nikmat, jadi introspeksi bagi saya ya. Bapak Ibu sekalian, ya mesti memang lebih tinggalkan rekam jejak kebaikan ya. Walaupun seorang ustadz gitu ya, seorang ustadz sama Bu ya, ya rekam jejak kebaikan, karena begini, ada bisa jadi saya punya kenalan gitu ya, ketika Bapak Ibu sekalian, ya ini jadi contoh saja buat saya, jadi terutama pelajaran bagi saya. Ada seorang ustadz, Bapak Ibu sekalian, saya kenal ustadz ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sampai-sampai kalau dia tidak punya uang itu, ya pinjam ke pengurus DKM yang dia isi. Gitu, pinjam ke pengurus DKM. Pinjam boleh nggak? Boleh. Ya gitu kan, pinjam boleh. Sampai ini si pengurus DKM ngomong sama saya, Ustaz, si Ustaz itu minjam uang. Terus gimana? Nanti dibayarnya sama uang ceramah. Jadi nyicilnya itu kan Masya Allah, Pak. Ya, itulah. Ketika dia sedang dalam kondisi kesulitan, mikir juga orang yang ngasih bantu gitu kan ya. Wa rafa'na laka dzikrak, maka tinggalkan rekam jejak kebaikan, mau siapa saja, mau ustadz ataupun kita dengan yang lainnya. Wa rafa'na laka dzikrak ya. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya udah banyak kebaikan. Tadi saya katakan kebaikan yang Allah berikan itu kadang jauh lebih banyak ketimbang kesulitannya ya. Ibu Bapak sekalian, saya bisa ke tanah suci Mekah itu ya, semuanya ya, alhamdulillah tahadus bin nikmat ya. Hampir setiap tahun saya ke tanah suci Mekah itu, Bapak Ibu, awalnya 2 kali saya ke tanah suci ini ngeluarin uang, dikasih duit malahan. Ya. Ustaz, sini Ustaz. Ini buat ongkos Ustaz. Ongkos kemana? Ke tanah suci Ustaz. Bajeng dia hati teh yakin. Masa kata suci ongkosnya tipis ya, gitu. Ketika dibuka di rumah, Masya Allah, ternyata uang dalam bentuk dolar gitu ya. Dihitung-hitung sekian puluh juta. Wah, Mi, ini ada yang ngasih jamaah supaya Abi berangkat ke tanah suci. Tahun berapa lama begitu kan? Ya, akhirnya bisa berangkat sama istri. Pulang dari sana 3 bulan, ada jamaah yang datang lagi. Saya pengen nama Ustaz deh. Pengen apa? Pengen ditemenin nama Ustaz bareng ke tanah suci. Saya ngomong baru juga pulang umroh. Ya udah Ustaz, pergi lagi sama saya. Alhamdulillah gitu. Ya. Semuanya. Yang ketiga kalinya, 1 kali ke sana, 2 kali sana, berdoa sama Allah. Kita yakin kan di sana banyak-banyak tempat mustajab. Berdoa sama Allah, ya Allah izinkan hamba ini untuk bisa bolak-balik ke tempat ini. Nggak tanggung-tanggung saya doanya, boleh nggak berdoa begitu? Ya Allah izinkan hamba saya untuk bolak-balik ke tempat ini.
Pulang dari 2 kali ya, Masya Allah. Pulang dari 2 kali tempat sana ini, ada 3 travel ngotak saya. Ustadz bisa nggak jadi pembimbing di travel kami sana? Oh, Masya Allah, ya Allah. Kok begitu mudahnya Allah mengabulkan doa. Sampai tahun itu Bapak Ibu sekalian, saya sampai susah mikirin jadwal karena 3 travel gantian. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya begini, saya tadi katakan, sesungguhnya setiap kemudahan ini jauh lebih banyak, ya. Allah berikan ketimbang kesulitan. Nah, tadi rahasia yang ketiga, Pak, wa rafa'na laka dzikra. Kami telah meninggikan sebutan atasmu. Apa maksudnya dalam ayat ini? Tinggalkan rekam jejak kebaikan. Kalau dimanapun kalau kita meninggalkan rekam jejak kebaikan, maka Bapak Ibu sekalian insyaallah, ya, ini akan jadi kemudahan, investasi kebaikan bagi kita. Ya, ini yang ketiga, Pak. Ya, dikit lagi, Pak, ya, tanggung. Ada 5 di ayat ini. Yang keempat, Pak, fa idza faragta fansab. Apa artinya? Apabila kalian telah menuntaskan satu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan yang lain. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini tuntutan ikhtiar. Tuntutan ikhtiar. Tetap Bapak Ibu, dalam setiap kesulitan, kalau kita ingin mendapatkan 2 kemudahan, fa idza faragta fansab, enggak cukup berhenti dari 1 kali pekerjaan. Fa idza faragta fansab. Terus, ya. Tidak berhenti di 1 pekerjaan. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang 1, maka tuntaskan pekerjaan yang lainnya. Ini babnya ikhtiar. Dari sekian sebab dalam ayat ini yang paling penting yang kelima. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah kalian menggantungkan sesuatu harapan. Ini penting bagi kita, ya. Ya, fa ila rabbika farghab. Ya, kalau kita ingin mendapatkan 2 kemudahan, ya, dalam 1 kesulitan atau banyak kemudahan dalam 1 kesulitan, wa ila rabbika farghab, enggak boleh putus asa menggantungkan harapan kepada Allah. Kenapa? Kemampuan kita ini terbatas. Ya, kadang Allah memberikan izinnya kepada seseorang, Bapak Ibu sekalian, kemudahan-kemudahan. Kalau Allah berikan kemudahan kepada para nabi, namanya mukjizat. Bagaimana tidak sulitnya Nabi Musa alaihi salam, Bapak Ibu sekalian, ya? Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, di belakangnya pasukan Fir'aun yang Allah katakan jil autad, pasukannya paling hebat, kuat-kuat, sementara di hadapan Nabi Musa lautan. Sulit enggak, Pak? Kesulitan yang luar biasa. Wa ila rabbika farghab. Dalam kondisi begitu, jangan sampai berputus asa menggantungkan harapan kepada Allah. Kemampuan kita untuk mendapatkan solusi terbatas, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu, subhanallah, Pak. Bayangkan coba, Pak, lautan yang begitu terhampar luas, Allah izinkan lautan ini terbelah menjadi jalan. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tadi sulit, Allah mengizinkan sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi dalam perjalanan hijrahnya, Nabi bersama Abu Bakar berada di Bukit Tur, Gua Tur, 3 hari Nabi, Masya Allah. Sementara saat itu orang-orang mengejar-ngejar Rasulullah. Bahkan di luar gua ini ada banyak orang yang mengejar Rasulullah. Tetapi atas izin Allah, ya, maka orang ini sampai tidak melihat kepada gua, karena gua-gua dulu ini, gua-gua di Arab ini guanya nggak kayak di kita, Pak. Ya, gua Belanda, gua Jepang, lumayan jauh kan, kayak terowongan. Di sana gua-guanya, ya, nggak pada dalam-dalam, Pak. Dilihat begini bisa kelihatan kayak gua Hiro, Pak. Gua Hiro ini nggak sampai dalam, bisa kelihatan di luar. Ketika itu kata Nabi di hadapan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan takut. Abu Bakar sudah merasa ketakutan. Kata Abu Bakar, mungkin ini akhir kehidupan kita, ya Rasulullah. Kata Nabi, innallaha ma'ana. Jangan takut. Sesungguhnya Allah akan bersama kita. Wa ila rabbika farghab. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada kelebihan yang Allah berikan kalau kepada calon nabi namanya irhas, ya. Nabi itu sebelum diangkat oleh Nabi Muhammad, sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, ada tanda-tanda kenabian, irhas namanya, ya. Bahkan kemana-mana awan itu mengikuti Rasulullah SAW. Itu namanya irhas. Tapi kalau kemudian kelebihan, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi, itu namanya mu'jizat. Ada Allah berikan kebaikan kepada orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Maka itu namanya
karamah. Nah, juga ada orang yang Allah lebihkan kebaikannya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan kepada seseorang yang dia bukan orang yang dekat kepada Allah. Biasa-biasa saja kayak kita. Ya. Itu namanya maunah. Baik. Kita ini nggak terlalu soleh, nggak terlalu dekat, sholat iya, saum iya, tapi nggak sedekatlah orang-orang soleh. Tapi kadang diberikan kebaikan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sulit. Itu kemudahan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang biasa saja, itu namanya maunah. Maunah. Ya. Itu bisa jadi gitu, ya. Diberikan begitu. Kalau kita karomah, kita mah nyadar betul ya. Ya, enggak sedekat orang-orang soleh begitu. Tapi kita nggak boleh berputus asa. Kita pun layak mendapatkan kebaikan. Kita layak mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Maka Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sulit, wa ila rabbika farghab. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi solusi kemampuan manusia ini terbatas untuk menghadirkan solusi, tapi bagi Allah ini sesuatu yang sangat mudah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini renungan satu surah di dalam Quran, surat Al-Insyirah, ya. Mudah-mudahan ya di saat Allah turunkan kesulitan, maka di saat yang bersamaan ya bukan hanya satu kemudahan, tapi ada dua kemudahan, bahkan ada banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, tapi syaratnya tadi ya, surat ini ada 5 yang mesti kita upayakan di dalam diri kita insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya, mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada hikmah bagi kita semua, terutama bagi saya menjadi tazkirah ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.